Action. Baik, kembali lagi dengan saya dan Mbak Dita. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang pajak kepada Mbak Dita. Sebelumnya nih, Mbak Dita dari fakultas mana, jurusan apa? Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI. Sebelumnya Mbak Dita tahu nggak sih apa itu pajak? Kurang tahu ya, soalnya dalam matkul saya tidak ada pajak. Oh, oke. Oke, langsung saja ya. Saya jelaskan pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi dan badan. Maksudnya badan ini perusahaan yang bersifat itu memaksa menurut undang-undang. Nah, apa itu si pembayar pajak ini tidak langsung mendapatkan imbalan dari negara. Kemudian pajak ini sifatnya untuk keperluan negara. Nah, jadi pajak itu sifatnya kan wajib dan memaksa. Kemudian pajak itu didistribusikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan seluruh warga negara. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu. Jadi, pembayar pajak itu nanti setelah membayar pajak tidak langsung mendapatkan imbalan dari negara atas pajak yang telah dibayarkan, seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah pajak itu termasuk pendapatan negara ya? Tentu ya. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada tahun 2020 itu sebesar 2.233 triliun. Yang salah satunya itu dari penerimaan pajak sebesar 1.865 triliun. Yang artinya kontribusi pajak itu sangatlah dominan sebesar 83,54%. Seperti itu, bisa dipahami? Ya. Nah, setelah itu pajak itu dibagi menjadi dua, pajak pusat sama pajak daerah. Pajak pusat itu adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, contohnya pajak penghasilan, kemudian pajak pembelian atas barang mewah, kemudian pajak bumi dan bangunan. Kemudian kalau pajak daerah itu ada pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak-pajak yang lainnya. Nah, terus kan kalau di restoran gacuan itu kan ada PPN, ya. Iya. Itu terus bedanya PPN sama pajak restoran itu apa? Nah, bedanya itu kalau pajak restoran itu kan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Biasanya pajak restoran itu ditentukan oleh Perda Peraturan Daerah. Nah, pajak restoran itu tarifnya sekitar 5% sampai 10% dari total semua transaksi. Kalau PPN itu pajak pertambahan nilai, di mana PPN itu dikelola oleh pemerintah pusat, salah satunya Direktorat Jenderal Pajak. PPN saat ini itu sekitar 11%. Nah, PPN itu dikenakan pada barang dan jasa tertentu, termasuk makanan dan minuman di restoran yang merupakan pengusaha kena pajak, seperti itu. Terima kasih Mbak Dita atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Iya. See you dulu. Dadah. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Baik Kak, sebelumnya boleh tahu namanya siapa, dari fakultas mana dan jurusan apa? Jadi nama saya Aliyah dari FITK Prodi PAI. Oh, Prodi PAI. Sebelumnya Mbak Alia pernah tahu nggak apa itu perpajakan? Pajak itu iuran yang harus kita bayar kepada negara kan ya, untuk membayar suatu aset yang nilainya harganya tinggi. Nah iya betul. Terus aku tambahin ya, biasanya Mbak Alia pernah nggak tuh belanja di supermarket, atau kalau nggak pernah belanja ke gacuan itu, biasanya di struknya itu ada kayak PPN 11% gitu nggak? Iya nggak sih? Iya. Nah, PPN itu termasuk salah satu dari jenis pajak. Nah, terus secara garis besar, pajak di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu pajak menurut sifatnya, kemudian yang kedua itu pajak menurut sasaran atau objeknya, dan yang ketiga pajak menurut siapa yang memungut. Itu
menurut sifatnya pajak itu digolongkan lagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung itu pajak yang harus dipukul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan ke orang lain. Contohnya itu pajak penghasilan atau PPh. Nah, di mana pajak penghasilan itu sendiri tidak dapat dilimpahkan ke orang lain. Ada juga pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan bermotor, di mana pembayaran pajaknya itu akan diberikan kepada si pemilik. Kemudian, sedangkan untuk pajak yang harus dibayar oleh pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya kepada pihak lain itu disebut pajak tidak langsung. Contohnya itu PPN, seperti PPN tadi yang ada di struk itu. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak itu bisa dilimpahkan oleh penjual atau kepada pihak yang membeli barang tersebut. Nah, yang kedua itu menurut sasarannya atau objeknya, itu juga digolongkan lagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, mudahnya ini subjektif itu bersifat perorangan. Nah, kalau pajak perorangan ini berarti itu memperhatikan kondisi pribadi dari orang lain yang membayar pajaknya. Nah, kondisi pribadi yang dimaksud ini itu seperti status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga. Kondisi itu akan mempengaruhi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Contohnya itu pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Kemudian kalau pajak yang objektif itu pajak yang bersifat kebendaan. Maksudnya itu pajak ini tuh tidak hanya memperhatikan sifat objek saja, hanya memperhatikan sifat objek saja. Sedangkan pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Nah, pajak daerah ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah tingkat 1 seperti provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah tingkat 2 seperti kabupaten atau kota. Sebelumnya Mbak Alia pernah membayar pajak motor enggak? Belum, orang tua yang bayar. Oh iya, nah pajak kendaraan bermotor itu sendiri itu termasuk dari pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat 1, yaitu di provinsi. Kemudian untuk contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat 2 seperti kabupaten atau kota itu seperti pajak hiburan, pajak hotel, pajak apalagi ya, pajak penerangan jalan, seperti itu. Mbak Alia, apakah ada yang ingin ditanyakan? Manfaat pajak sendiri itu apa ya? Nah, untuk manfaat dari pajak sendiri itu, kita itu tidak bisa mendapatkan manfaat pajak itu secara langsung. Soalnya ya kan, karena kan pajak itu digunakan untuk kemakmuran warga negara Indonesia. Contohnya nih, untuk pembangunan fasilitas pendidikan atau untuk pembangunan fasilitas rumah sakit. Kemudian untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Mungkin jalan tol itu milik negara, tapi kan kita juga bisa merasakan manfaat itu kan. Seperti fasilitas pendidikan itu kan kita juga mendapatkan manfaat itu, tapi tidak secara langsung seperti itu. Baik, bisa dipahami Mbak Alia? Oh ya, bisa. Baik, mungkin itu saja sosialisasi dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih untuk Mbak Alia atas waktunya. And see you. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja saya akan mensosialisasikan tentang perpajakan. Sebelumnya kakak tahu nggak apa itu perpajakan? Pajak pembayaran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah, negara bagian dan nasional dari individu atau bisnis menutupi biaya layanan barang dan kegiatan pemerintah umum. Nah, bener tuh. Nah, kalau kita berbicara tentang pajak itu, pasti kita berbicara juga tentang aturan kan. Aturan tentang pajak itu ada undang-undang, kemudian peraturan Kementerian Keuangan, ada peraturan. Nah, untuk apa itu peraturan
yang mengatur tentang perpajakan kan ada undang-undang. Undang-undang itu ada 3, ada ketentuan umum perpajakan, kemudian ada pajak penghasilan, sama ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang oleh dalam suatu pajak. Jadi orang pribadi atau badan itu yang berpenghasilan akan dikenai pajak penghasilan atau PPh. Nah, jenis-jenis pajak penghasilan atau PPh yang digunakan di Indonesia ini ada 8. Yang pertama itu ada PPh pasal 15. Nah, di mana PPh pasal 15 itu dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri tertentu. Contohnya itu di industri pelayaran, industri dan perusahaan asing. Kemudian pajak penghasilan pasal 20, di mana pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji dan upah atau tunjangan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga itu ada pajak penghasilan pasal 22. Ini itu dikenakan kepada badan-badan tertentu baik milik pemerintah ataupun swasta yang melakukan kegiatan impor ekspor atau reimpor. Kemudian yang keempat itu ada pajak penghasilan pasal 23. Ini tuh dikenakan atas pendapatan yang didapat dari modal, hadiah, serta yang lainnya selain yang sudah dipotong pada PPh pasal 21. Kemudian yang kelima itu ada pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 itu pajak yang dibayar secara angsuran tiap bulannya. Kemudian yang keenam itu ada pajak penghasilan pasal 26 atau PPh 26 itu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Kemudian yang ketujuh itu ada pajak penghasilan pasal 29, itu pajak yang harus dibayar yang timbul akibat adanya PPh yang masih terutang dalam SPT tahunan. Kemudian yang ke-8 itu ada PPh final PPh final 4 ayat 2 itu pajak yang dikenakan oleh beberapa penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya itu bersifat final. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apa langkah pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap PWH, sedangkan banyak warga yang belum mengetahui tentang pajak? Nah, langkah pemerintah itu yang pertama ya mungkin sosialisasi dan edukasi. Contohnya itu penyuluhan pajak, misal mengadakan seminar tentang perpajakan, pelatihan, kemudian sosialisasi mengenai pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha UMKM. Kemudian ada kampanye kesadaran pajak, misalnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak untuk membangun negara. Kan karena kita membayar pajak itu nanti pasti kembalinya ke diri kita sendiri, cuma kita itu tidak menerimanya secara langsung. Misalnya nanti pajak itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian untuk fasilitas pendidikan, untuk fasilitas kesehatan gitu, seperti itu. Kemudian mungkin juga dari pemerintah itu juga sudah menyediakan aplikasi peningkatan layanan kepada wajib pajak. Contohnya aplikasi mobile, di mana kan kita menggunakan aplikasi tersebut kan sudah enak, nggak harus datang ke kantor pajak, bisa menggunakan aplikasi tersebut, seperti itu. Apakah ditanyakan lagi? Sudah cukup. Nah, cukup itu. Apa itu penjelasan pajak penghasilan dari saya. Semoga
apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Wis, mari. Si, tak stop.